Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di kebaktian online GKI Rungkut Asri Minggu 27 Desember tahun 2020. Baktian hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Kehangatan Tanpa Sentuhan. Marilah sebelum kita memulai kebaktian ini, kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kristus telah lahir di dunia. Kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menghangatkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Kebaktian minggu yang pertama setelah Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan maupun rintangan.
Perasaan rapuh dan jenuh juga kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Saat ini kita bergumul dengan kondisi pandemi yang memperlihatkan bahwa betapa fananya kita. Peristiwa-peristiwa di hadapan kita membawa kita ke dalam ketakutan dan bayang-bayang kebinasaan. Bahkan pada saat sukacita ini kita justru harus menjaga jarak dengan sesama kita. Namun perjumpaan dengan Yesus yang lahir mengundang kita untuk mengekspresikan ketakutan itu dalam perspektif yang baru. Ruang antara yang tercipta antara kita dan sesama menandakan pula ruang antara penderitaan dan pengharapan yang di dalamnya Roh Kudus berkarya. Ketakutan dan keputusasaan diangkat ke dalam pengharapan dan kehidupan. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam setiap jengkal kehidupan kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian kami. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang kadang bermalas-malasan, terus meratap dalam keputusasaan, dan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Galatia 4 ayat 5-6.
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang kami rayakan. Pada masa Natal ini Tuhan, kami datang pada hari Minggu yang terakhir di tahun ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang terus menguatkan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami yang telah lalu, sepanjang tahun yang penuh dengan pergumulan ini. Dan biarlah firman Tuhan juga yang menguatkan kami ketika kami menghadapi hari-hari ke depannya, ketika beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Tuhan tolonglah, sertailah kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami pelihara dalam hati kami dan terus berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semuanya. Ya, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan 2020 dalam beberapa hari ke depan. Kita akan masuk ke tahun 2021. Nah, jika kita melihat, kita berefleksi ke belakang sepanjang tahun ini, ada berbagai peristiwa yang terjadi yang membuat kita gelisah, membuat kita sedih. Terutama pandemi COVID-19 ini, dia banyak mengubah berbagai hal dalam berbagai bidang. Kehidupan kita tidak lagi sama seperti dulu. Dan sudah hampir setahun ini kita menjalani masa ini. Dan kita beribadah di rumah terus. Kita tidak bisa bertemu teman-teman, kita jarang keluar rumah, kita harus sering cuci tangan, jaga jarak. Dan kita rindu, tetapi kita tidak bisa menyentuh. Kita tidak bisa bertemu, kita harus tetap menjaga jarak, menjaga ruang supaya penyebaran virus ini tidak semakin parah. Nah, pengalaman kehilangan pun banyak dirasakan. Kehilangan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita kenal akibat COVID ini, kehilangan pekerjaan bahkan karena imbas dari pandemi, atau kehilangan pengharapan. Ada orang-orang yang kehilangan pengharapan karena sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Karena dampaknya terlalu besar bagi kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dan lain-lain. Jika kita mengingat tahun-tahun yang telah lalu, kita selalu merayakan Natal, entah bersama jemaat, bersama keluarga di rumah, atau di kampung halaman. Kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan meriah. Pokoknya Natal menjadi hari atau momen yang terindah dalam satu tahun ini. Tidak jarang kita lalu lupa bahwa kita sedang merayakan Natal, saking bahagianya, saking sukacitanya. Nah, tapi saya percaya bahwa tidak jarang juga dalam sukacita Natal itu terselip juga duka cita. Ada masalah yang harus kita gumuli, masalah pekerjaan, pendidikan, masalah relasi dengan orang lain misalnya. Dan tahun ini rasanya duka cita itu lebih besar daripada sukacita. Ya mungkin karena kita juga tidak bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan ditambah juga dengan kondisi pandemi yang tidak berakhir, yang belum berakhir sampai sekarang. Dan justru ketika ada pengalaman duka, pengalaman kehilangan, pengalaman ketakutan dan kekhawatiran ini, itulah yang membuat Natal kita menjadi berwarna. Natal kita menjadi penuh warna. Dan saya harap kondisi seperti ini, kondisi yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, dan pergumulan ini tidak lantas membuat sukacita kita hilang.
Semoga sukacita selalu kita rasakan, karena sukacita tidak bergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun kita nggak bertemu dengan teman-teman kita, dengan sesama kita nggak bisa pulang kampung, kita nggak bisa beribadah di gereja dan merayakan Natal bersama-sama rekan sepelayanan, kita harus menjaga jarak dan tidak bisa bersentuhan dengan yang lain. Ada kerinduan untuk bertemu, ada kerinduan untuk menyapa, tetapi jangan sampai sukacita kita menjadi hilang. Nah, dan di balik semua itu, saya percaya juga bahwa ada kerinduan kita. Oh, kita tidak hanya rindu untuk saling menyapa, untuk merangkul, untuk menyentuh teman sesama kita, tapi kita juga rindu pandemi ini berakhir. Kita bergumul dalam penderitaan, dalam pergumulan kita, dalam masalah yang kita hadapi, tetapi dalam saat yang bersamaan juga kita punya pengharapan. Perasaan itu adalah perasaan bercampur, perasaan menderita, perasaan sengsara, tidak bahagia, tetapi ada perasaan sukacita, ada perasaan harap-harap cemas, ada pengharapan bahwa ini akan berakhir. Nah, perasaan ini juga yang mungkin dirasakan oleh Hana dan Simeon. Nah, mungkin orang yang nggak terlalu teliti bacanya berpikir bahwa Hana dan Simeon ini suami istri gitu, mereka pasangan. Ternyata tidak kalau kita membaca Alkitab, karena biasanya kan sering dipasangin gitu, kelompok Hana Simeon atau kelompok paduan suara Simeon Hana, biasanya dipasangin begitu-begitu, biasanya untuk lansia-lansia. Tetapi memang Hana dan Simeon ini mereka bukan pasangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan kehadiran Mesias. Mereka adalah segelintir dari sisa-sisa Israel yang merindukan penghiburan bagi Israel. Ada pengalaman-pengalaman leluhur mereka pada masa lalu, pada masa pembuangan, yang membuat mereka dan beberapa gelintir orang-orang lain Israel itu mengharapkan penghiburan, merindukan penghiburan, pelepasan bagi Israel, bagi Yerusalem. Nah, Hana adalah seorang perempuan nabi yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak banyak catatan tentang siapa dia selain dia adalah anak Fanuel dari suku Asyer, dan suku Asyer juga nyaris punah. Dia pada waktu itu sudah menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan tidak disebutkan juga bahwa di sini Hana berkata-kata seperti Simeon. Simeon dicatat perkataannya, tetapi Hana lebih digambarkan tidak bersuara. Karena dia adalah seorang nabiah, nabi, perempuan nabi. Dia kalah dalam keadaan. Dia adalah orang yang terpuruk, dia tersingkir dalam penderitaannya. Dia tidak bersuara karena dia digambarkan sebagai seorang perempuan yang kalah. Yang ditinggal mati suaminya, tidak punya pengharapan karena dia seorang janda, dia hanya tinggal di bait Allah. Tetapi dia masih mengharapkan kelepasan bagi Israel. Dia berpengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu datang. Nah, perjumpaan dengan Yesus mengingatkan lagi, menggali lagi memori Israel akan pengharapan pada masa pembuangan. Harapan yang selama ini terpendam berubah menjadi kesaksian. Ia kembali menyuarakan suara kenabiannya. Perempuan yang digambarkan diam, tidak bersuara, kini bersaksi setelah perjumpaan dengan Sang Mesias, perjumpaan dengan Kristus. Dia yang bergumul dalam penderitaannya, tetapi dia juga berpengharapan. Dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, pengharapan dan penderitaan itu bertemu, bercampur, dan semua terjawab. Nah, berbeda dengan Hana, Simeon di sini lebih banyak digambarkan dia berbicara. Bahkan dia menyanyikan atau dia menyerukan sebuah pujian. Nah, dikatakan juga bahwa Simeon ini dijanjikan tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan dia mengenal Mesias. Dia mengingat dengan baik memori masa pembuangan akan kelepasan bagi Israel. Dia juga adalah orang-orang yang tersisa
dari keturunan-keturunan mereka yang mengharapkan kelepasan bagi Israel. Ia mengingat setiap derita, tetapi ia juga mengingat wejangan-wejangan pengharapan dari leluhurnya. Derita dan harapan adalah dua hal yang selalu melekat pada diri Simeon. Perjumpaan dengan Yesus menggambarkan harapannya, sekaligus mengubah penderitaannya itu menjadi kelegaan. Harapannya digenapi akan kedatangan Mesias, dan penderitaannya itu dilegakan. Bagi Simeon, Yesus Sang Mesias adalah alasan yang membuat ia menderita dalam pengharapannya, karena dia mengharapkan dia menderita. Tetapi ia juga harapan yang menjawab penderitaannya, karena penderitaan itu terus-menerus dijawab dengan pengharapan, dan Yesus datang sebagai jawaban atas pengharapannya. Karena itulah ia berkata, ketika dia bertemu dengan Yesus, akhirnya dia bisa berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera." Karena dia dijanjikan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan ketika dia bertemu Yesus, dia bisa berkata, "Sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi dengan sejahtera. Karena aku sudah melihat kemuliaan-Mu." Karena semua penderitaannya, pergumulannya, dalam pengharapan yang dia terus-menerus tanamkan, itu sudah terjawab semua. Dan kata-kata Simeon ini dipelihara terus oleh gereja melalui nyanyian Nunc Dimittis. Nunc Dimittis itu dari bahasa Latin, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, artinya sekarang Tuhanku. Ada dalam Kidung Jemaat 128 yang sebentar lagi nanti kita akan nyanyikan. Nah, dalam diri Simeon dan Hana kita melihat bagaimana penderitaan dan harapan itu melekat. Bahkan penderitaan dan harapan itu menciptakan ruang antara. Dan ruang antara itu, antara penderitaan dan harapan, disitulah Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya memberi kekuatan kepada mereka. Tak henti-hentinya Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Kekuatan dari Roh Kudus inilah yang memampukan mereka untuk terus bertahan hidup ketika menderita karena pengharapan, dan ketika mereka berharap karena penderitaan. Roh Kudus yang terus menguatkan mereka, memampukan mereka untuk bertahan pada ruang antara penderitaan dan pengharapan. Saudara, pandemi COVID sepanjang tahun ini menciptakan ruang antara kita dan sesama. Kita nggak bisa terlalu dekat. Kita nggak bisa saling menyentuh tanpa sentuhan. Agama Kristen adalah agama yang menekankan pada sentuhan ilahi, rangkulan ilahi, bagaimana Allah menyapa umatnya, merangkul dan menyentuh umatnya. Tetapi saat ini kita tidak bisa saling menyentuh. Kita harus menjaga jarak, kita harus memberi ruang. Tentu ini menggelisahkan kita. Tapi di balik itu sebenarnya ada sebuah ruang yang lebih besar, yakni ruang antara penderitaan dan pengharapan kita ketika menjalani masa pandemi ini. Jarak antara kita dan sesama, ruang antara kita dan orang lain menjadi simbol ruang antara derita dan harapan. Kita rindu untuk saling menyentuh, kita rindu untuk saling merangkul, sebagaimana kita juga merindukan kelepasan. Kita merindukan pemulihan dari derita ini, dari pergumulan ini. Kita rindu untuk merangkul orang lain sesama kita, karena dalam hati kita juga rindu supaya pandemi ini berakhir. Kita punya pengharapan. Saat ini, saat kita bergumul, saat kita menderita, saat kita larut dalam berbagai kesedihan dan kepedihan yang kita alami, kita terus berharap akan pemulihan. Kita berharap akan kelepasan dari semua pergumulan ini. Dan pada saat inilah, ketika kita terus berharap, ketika kita terus bergumul di dalam derita, dalam pengharapan, Roh Kudus terus berkarya menguatkan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk terus bertahan dalam penderitaan dan bertekun dalam pengharapan. Biarlah jarak yang tercipta antara kita dan sesama, biarlah ruang antara kita dengan sesama kita menjadi pengharapan kita akan kelepasan dari derita,
Dan dalam pengharapan itulah Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus berkarya menghadirkan kekuatan. Roh Kudus terus merawat kita, memelihara kita dan memberikan kehangatan bagi kita, terus mengasuh dan melegakan jiwa kita. Selamat menyambut dan menyongsong tahun yang baru dengan terus berharap sekalipun di tengah derita, karena kita percaya Tuhan melegakan jiwa kita. Amin. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi, Pada hari ini, mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga. malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi, pada hari ini, Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja. kita
Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Sang Raja mulia. Surga disembah, Kristus Raja yang bakal Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama-sama mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kelahiran-Mu di tengah dunia ini. Engkau yang menjumpai kami dan menjawab segala pengharapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini kami terus bergumul di dalam derita, di dalam segala kepedihan, kesedihan, namun kami tetap berpengharapan. Dan di dalam itulah Roh Kudus tetap menguatkan kami, berkarya tak henti-hentinya untuk memampukan kami menjalani segala pergumulan kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami, rekan-rekan kami, sahabat kami, keluarga kami dalam segala pergumulan yang kami jalani. Kiranya Tuhan terus menyertai, terus menguatkan dalam setiap proses, agar hidup dan karya kami dapat terus kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah kami pengharapan untuk terus bertahan di tengah kondisi yang sangat menyesakkan ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi rekan kami, saudara kami yang sakit, mereka yang dalam perawatan, dalam pemulihan, mereka juga yang bergumul, orang-orang yang bergumul dengan pandemi COVID ini, yang terinfeksi. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka dalam menjalani segala pergumulan ini. Karena kami percaya bahwa Engkau, Allah kami, yang memberikan terbaik bagi mereka. Sertailah juga mereka dalam segala perawatan yang mereka jalani. Keluarga yang mendampingi, yang ikut bergumul bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami datang juga sebagai bagian dari bangsa kami Indonesia, di tengah pergumulan kami dalam bangsa ini, dalam masyarakat. Pada masa pandemi ini Tuhan, kami menyerahkan semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Kami berdoa juga bagi keamanan ketika kami menjelang akhir tahun dan menjelang tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memelihara kami dalam situasi dan kondisi ini. Bahkan ketika ada berbagai bencana di beberapa tempat, Tuhan sertai para penyintas, mereka yang terus bergumul untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan sertailah kami, sertailah pemerintah kami untuk bertindak dengan bijaksana demi kebaikan negara kami. Kami juga datang sebagai gereja-Mu yang Tuhan utus untuk berkarya di tengah dunia, yang Engkau jumpai melalui anak-Mu Yesus Kristus yang terus menguatkan kami untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di tengah dunia ini. Kiranya Engkau, ya Tuhan, menguatkan komitmen kami untuk berkarya menjadi berkat bagi sesama kami dalam segala kondisi, terutama dalam kondisi pandemi ini. Kami bergumul bersama dengan mereka yang bergumul dalam kehidupannya. Biarlah gereja Tuhan di seluruh dunia juga dapat terlibat dalam melaksanakan misi Allah dan menghadirkan kasih Allah. Tolonglah kami Tuhan dalam masa-masa ini, dalam pelayanan kami yang sebagian besar kami lakukan secara daring karena kami tidak bisa berjumpa dan bertatap muka. Biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat terus bersyukur sekalipun kehidupan kami menekan dan menyesakkan kami ketika keadaan di sekitar kami tidak begitu bersahabat dengan kami. Karena kami percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dan berkarya melalui kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar pada masa-masa ini kami terus berpengharapan di tengah derita dan mempercayakan hidup kami pada Tuhan Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menghadirkan damai sejahtera-Mu di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya dengan cara transfer ke rekening BCA ataupun dengan melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Sedangkan untuk persembahan secara tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan diberikan dalam kotak persembahan di gereja. Ataupun Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan secara tunai dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu sekalian. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan kasih bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan seluruh hidup kami dan hiduplah dalam kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mata kita telah melihat keselamatan yang dari Allah. Penderitaan dan ketakutan akan kematian kita diangkat ke dalam pengharapan akan kehidupan. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera untuk menghadirkan kehangatan dan kelegaan jiwa. Sekarang Tuhanku, biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu. Kurnia zaman-Mu telah kulihat nyata. Kurnia itulah terang-Mu yang bakal bagi segala bangsa, pun bagi Israel. Terang-Mu yang kekal menjadi kemuliaan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluh kita dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungi kita dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangat kita dalam merangkul dan mengasihi sesama. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi tumpuan kita dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selamanya.